Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ikhlas karena Allah. Jangan cari pujian orang lain. Jangan cari ketenaran. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu perlu keikhlasan. Perlu keikhlasan. Orang yang cari ilmu tidak ikhlas, ilmunya tidak akan bermanfaat demi Allah sama sekali. Kalau dia ikhlas, ilmunya akan bermanfaat. Walaupun ilmu tadi sedikit. Maka yang paling pertama yang harus diperbaiki adalah keikhlasan. Tanyakan kepada diri kita cari ilmu untuk siapa dan untuk apa? Keikhlasan perlu dijaga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca sirah, sejarah orang-orang terdahulu di dalam menuntut ilmu. Ada di antara mereka yang jari-jari kakinya putus karena perjalanan menuntut ilmu. Ada di antara mereka sampai minum air kencingnya sendiri karena sudah nggak ada minuman dan dia melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ada di antara mereka yang 1 bulan melakukan perjalanan penuh 1 bulan, dia siapkan semua yang bisa dia siapkan, perjalanan 1 bulan cuma sekedar mau cari satu hadis. Ada di antara mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh dan lain sebagainya sekedar untuk mendapatkan ilmu. Baca kisah-kisah mereka, karena dalam kisah-kisah mereka akan memberi motivasi terbaik. Saya nggak bisa kasih motivasi. Oleh karena itu motivasi terbaik adalah membaca kisah-kisah para pendahulu kita. Antum ingin mengikuti jalan salafus soleh, tapi nggak pernah membaca kisah-kisah salafus soleh. Gimana ceritanya? Ya, antum harus baca kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para salaf juga, kisah-kisah para nabi dan lain sebagainya. Maka itu akan memberikan semangat insya Allah. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan teman-teman yang soleh. Ini akan membantu kita untuk punya semangat. Teman yang soleh, yang punya visi misi sama dengan kita, yaitu untuk belajar dan mengamalkan ilmu. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang malas belajar, walaupun kita rajin belajar, lama-lama kita yang terpengaruh. Ya, orang-orang suka tidur semua kita temani. Kita mau murojaah, mana mau tenang hati kita? Orang ngorok semua di samping kanan kiri kita. Terpancing kita mau tidur. Apalagi kalau hujan. Masya Allah. Selimut sudah ada di depan mata. Mana mau tidak tidur kita. Ini maksudnya teman-teman yang buruk mengarahkan kita kepada keburukan. Tapi kalau teman-teman baik, misalnya kita mengantuk. Tapi kanan kiri kita semua mau rojaah, baca Quran, menulis dan seterusnya. Kita mau tidur pun tidak enak. Akhirnya kita terpancing juga untuk semangat. Begitulah teman. Maka carilah teman-teman yang punya visi misi sama dengan kita menuntut ilmu. Dan saling memberi nasihat. Dan kalau ada grup apa saja itu, WhatsApp atau apa semua, yang di dalamnya ada motivasi-motivasi kebaikan, maka masuk di dalam grup-grup tersebut. Dan yang terakhir, kalau mau diperpanjang banyak nanti, langsung yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena manusia itu lemah. Manusia tidak punya kekuatan. Kekuatan ada di sisi Allah. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkannya. Siapa yang diberikan pemahaman tentang agama, maka Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim, kecuali ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan itu ada dalam ilmu agama. Dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim, dibandingkan dengan kebahagiaan dimudahkan dia masuk ke dalam surga. Dan itu ada di majelis ilmu. Dan tidak ada kebahagiaan seorang muslim ketika dibanding dengan kebahagiaan ketika para malaikat menaungkan sayap-sayapnya untuk mereka. Dan itu ada di majelis ilmu. Dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim dibanding dengan sebuah kebahagiaan, dia bisa merasakan ketenangan dan ketentraman. Dan itu ada di majelis ilmu. Makanya Masya Allah sini tenang semua. Sampai di rumah baru ingat semua utangnya. Di sini tenang, Masya Allah, aman. Ya, Masya Allah, semua belajar, memahami, menulis. Ya, tenang. Ada yang tidak tenang di sini? Kalau nggak tenang, kita ikuti saran yang tadi. Kita ruqyah. Ya. Majelis ilmu membawa kepada ketenangan. Maka jangan sampai tinggalkan majelis ilmu. Betapa rindunya kita dengan majelis ilmu seperti dulu. Sekarang Masya Allah, di majelis-majelis ilmu tidak banyak yang bisa hadir. Dulu Masya Allah, sampai membludak, sampai keluar, itu membuat kita luar biasa semangatnya. Ya, semoga Allah cepat mengangkat pandemi, dan kita bisa semangat lagi belajar. Tapi, tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau misalnya kita tidak bisa belajar secara maksimal, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka belajarlah dengan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya, belajar melalui
daring, ya, melalui jaringan-jaringan internet, lewat Zoom misalnya, atau misalnya lewat Facebook dan seterusnya. Kalau Facebook biasanya ngantuk ya, nonton pelajaran di Facebook, lebih banyak ngantuknya. Nonton pelajaran di YouTube, banyak ngantuknya. Tapi kalau mau serius, lebih serius yang ada kelas khusus, itu insya Allah lebih serius, karena biasanya ada tugas-tugas. Kalau di Facebook, YouTube nggak ada tugas-tugas ya, pokoknya jalan aja terus, ya. Taib. Oleh karena itu, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan semangat kepada antum untuk belajar. Antum masih muda, masih bisa untuk menghafal insya Allah. Belajar juga masih insya Allah lancar. Jangan dulu pikir macam-macam. Kalau belum waktunya nikah, jangan pikirkan nikah dulu, ya. Tadi saya kasih semangat ya, tapi sekarang saya kasih semangat untuk belajar bagi yang memang belum waktunya nikah, masih anak bawang ya. Jangan dulu mikir nikah ya, mikir belajar dulu, karena pernikahan butuh modal. Modal yang paling penting dalam pernikahan apa? Ilmu, betul, ilmu. Uang bisa dicari, kalau ilmu tidak, susah. Uang bisa dicari. Kalau antum punya ilmu, antum menikah insya Allah akan dimudahkan, ya. Tapi ilmu, antum menikah belum punya ilmu, berantakan semuanya. Karena antum adalah calon pemimpin, memimpin anaknya orang, ya. Sehingga butuh ilmu. Sehingga belajarlah serius, sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum. Selesai? Masih ada? Satu? Gak ada? Habis? Baik. Insyaallah naktafi, kita cukupkan dan kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Semoga pekan depan pertanyaannya bukan masalah keluarga lagi, karena ini tadi banyak sekali masalah keluarga, dan ini menunjukkan bahwa keluarga Indonesia punya masalah, ya. Insyaallah. Maka semoga pembahasan keluarga lebih diperbanyak lagi supaya masalah-masalah itu bisa selesai. Baik. Sebenarnya bikin keluarga yang nyaman itu praktis sebenarnya, mudah gitu. Cuma kalau orang tidak tahu, akhirnya yang gampang jadi susah, ya, yang susah tambah susah gitu. Tapi ketika kita paham ilmunya, kita belajar tentang masalah keluarga, setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah keluarga itu nyaman. Karena intinya berkeluarga apa yang kita cari? Litaskunu ilaiha, agar dia merasa tenang dengan pasangannya itu. Itu tadi kenyamanan. Kalau sudah nyaman, itulah keluarga yang kita inginkan. Kalau nyaman, semuanya bisa. Kita mau bikin apa bisa, yang penting nyaman. Tapi kalau tidak nyaman, mau bikin apapun setengah mati. Ya, baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk keluarga Indonesia dimanapun berada, insya Allah dari seluruh Sabang sampai Merauke. Semoga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya keluarga yang baik ketika mereka dekat dengan ilmu agama. Maka saya nasihatkan untuk semua hadirin dan juga para pemirsa dimanapun berada untuk senantiasa dekat dengan agama, belajar agama dimanapun kita berada, supaya kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.